Episode 90. Senjata Tom yang tegak menantang. Thomas mengerang saat Jane menggerakkan tangannya naik turun dan mengurutnya dengan lembut. Wanita itu sungguh takjub dengan senjata Thomas yang tegak menantang dan sangat menggiurkan itu. Sedangkan tangan Thomas juga tidak tinggal diam. Dia itu menangkap benda kenyal di depannya itu sambil meremasnya kemas. Jennifer segera memposisikan miliknya di atas senjata Thomas, karena wanita itu sudah tidak tahan ingin segera dimasuki. Dengan perlahan, wanita itu meletakkan kuahnya yang hangat itu dan langsung masuk dengan sempurna dalam sekali hentakan. Sore itu di sebuah jalanan yang sepi terlihat ada sebuah mobil di pinggir jalan yang terlihat bergoyang. Tentu saja sudah bisa dipastikan siapa yang berada di dalam mobil itu. Untung saja kaca mobil itu gelap, jadi tidak akan bisa terlihat dari luar. Tempat itu juga sangat sepi, tidak akan ada yang mencurigai kegiatan dua orang di dalam mobil yang sedang bergoyang itu. Jennifer duduk di pangkuan Thomas sambil menggerakkan tubuhnya naik turun. Thomas begitu menikmati milik Jennifer yang masih sempit dan menjepit senjatanya itu. Aku sudah tidak tahan, ucap Jennifer dengan nafas yang menggebu. Thomas yang itu langsung menggerakkan, membantunya untuk bergerak. Thomas ikut mengeluarkan suara beratnya saat merasakan miliknya menusuk dalam menyentuh dinding rahim Jennifer. "Hayo sayang, kita keluar bersama," ucap Thomas. Akhirnya dengan peluh membasahi keduanya, mereka menyudahi permainannya dengan saling berpelukan. Thomas mengusap kening Jane yang basah karena keringat. Pria itu mencium kening Jennifer lama, seakan menyalurkan perasaan cinta yang mulai tumbuh di hatinya untuk wanita itu. Jennifer memejamkan matanya saat Thomas menciumnya. Dia merasa benar-benar dicintai saat ini. "Terima kasih sayang, kamu mau menerima cintaku. Aku harap cinta kita tidak akan terpisahkan oleh rintangan apapun," ucap Thomas. Pria itu menyelipkan rambut Jane ke belakang telinganya. Sungguh tidak pernah terbayangkan dia bisa merasakan perasaan yang membuncah di hatinya setelah mengalami patah hati. "Aku juga sangat berterima kasih padamu karena telah mencintaiku sayang. Aku berjanji tidak akan pernah mengkhianati cinta ini. Kita sama-sama pernah patah hati. Aku bisa mengerti betapa sakitnya rasa itu. Jadi aku akan menjaga cinta ini sampai maut memisahkan kita," ucap Jennifer. Bunga-bunga cinta bersemi di antara dua pasangan beda usia itu. Jennifer bangkit dari atas tubuh Thomas dan mengambil tisu di dashboard untuk membersihkan sisa percintaan mereka. "Ayo kita segera berangkat ke tempat yang akan aku tunjukkan," ucap Thomas sambil merapikan celananya. Kemudian dia segera melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Hari sudah beranjak petang. Jalanan di tempat itu memang sangat sepi. Diikuti semilir angin yang berhembus kencang karena cuaca hampir memasuki musim dingin di Amerika. Jennifer melihat jalan sekeliling seakan mengenal jalanan itu. Matanya membulat sempurna ketika Thomas memarkirkan mobilnya di depan gerbang yang tidak terlalu tinggi. "Thomas, kamu mengajakku ke sini?" tanya Jennifer berbinar. "Iya sayang, ayo cepat turun. Langit sudah mulai menggelap, nanti keburu malam." Mereka berdua masuk ke tempat itu. Pintu gerbang memang tidak dikunci. Jane dan Thomas berjalan perlahan dan melihat sekeliling yang membuat bulu kuduk Jane merinding. Thomas memeluk kekasihnya itu dari samping. Mata Jane memerah menahan air matanya saat sudah sampai di sebuah batu nisan yang sudah ditutupi oleh daun-daun yang berguguran. Jane menatap dua nisan yang berdampingan dengan nama yang selalu ada di hati wanita itu. "Sayang, aku membawamu ke sini karena ingin mengatakan pada orang tuamu bahwa aku, Thomas Hillary, sangat mencintai putri mereka dan tidak akan menunggu terlalu lama di depan makam kedua orang tuamu.
Aku akan mengatakan bahwa, Jennifer, terimalah cintaku ini dengan tulus. Maukah kamu hidup bersamaku sampai kita menua bersama, membangun mahligai rumah tangga, dan membesarkan anak kita? Jennifer Smith, maukah kamu menikah denganku? Ucap Thomas sambil bersimpuh di hadapan Jane dan di depan makam kedua orang tuanya. Jennifer menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata yang sedari tadi dia tahan akhirnya luluh lantak menetes di pipi wanita itu. Jennifer benar-benar merasa terharu saat Thomas melamarnya di depan kedua orang tuanya yang sudah tertutup tanah yang kering itu. Aku mau menikah denganmu, Tom. Aku mau menjadi istrimu, jawab Jennifer mantap sambil tersenyum meski berurai air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang dirasakan Jane dan tidak bisa dijabarkan oleh kata-kata. Thomas bangkit dan mengambil sebuah kotak berukuran sedang dari sakunya. Dia itu membuka kotak yang berisi sebuah kalung berlian yang indah. Maaf, aku belum sempat memberikanmu cincin permata. Tapi sebagai gantinya, kalung ini dulu, agar ada tanda yang mengikat kita berdua, ucap Thomas. Dia itu berjalan ke belakang Jane, kemudian menyingkap rambutnya ke samping dan memakaikan kalung itu di leher wanita yang baru saja dilamarnya. Jane memegang leontin yang ada di bagian bawah dan tersenyum senang. Tom mencium tekuk Jane, memberikan sensasi geli pada wanita itu. Terima kasih sayang, ucap Thomas memeluk Jennifer dari belakang. Sama-sama sayang. Ngomong-ngomong, dari mana kamu tahu makam kedua orang tuaku? Tanya Jennifer. Itu gampang sayang, suatu hal yang mudah mencari informasi untuk orang yang kita cintai, jawab Thomas. Jennifer membalikkan tubuhnya dan melingkarkan tangannya ke pinggang Thomas. Sudah hampir setahun aku tidak mendatangi makam kedua orang tuaku, ucap Jennifer. Pasti mereka juga mengerti kesibukanmu sayang, jawab Thomas. Pria itu mendekatkan wajahnya dan memanggut bibir Jennifer. Hari beranjak petang dan langit sudah mulai menggelap. Nanti kita teruskan di rumah, ucap Thomas yang sudah menegang lagi hanya karena mencium bibir Jennifer. Jennifer mengangguk dan tersenyum malu. Kemudian mereka berdua keluar dari area pemakaman itu untuk pulang ke rumah. Hati mereka berdua sudah menemukan di mana tempatnya berlabuh. Sarah mendatangi sebuah rumah bergaya Eropa yang pernah dia tempati. Suasana terlihat sepi dan hanya lampu utama yang dihidupkan. Sarah keluar dari dalam mobil dan melihat sekeliling. Tidak terlihat mobil kesayangan mantan suaminya yang ada di garasi. Hanya ada 2 buah mobil yang dulu pernah dipakai Lindsay dan juga dirinya. Wanita itu mengingat semua memori tentang rumah itu bersama Thomas. Rumah yang dibeli saat sehari sebelum menikah. Maaf Nona, Anda sedang mencari Tuan Thomas? Tiba-tiba dari arah depan muncul seseorang yang tidak adalah Ryan, asisten Thomas. Iya, aku tahu kalau Thomas melarangku ke sini. Tapi saat ini aku akan kembali ke rumah ini, Ryan. Di mana Thomas sekarang? Tanya Sarah. Maaf Nyonya Sarah, Tuan Thomas tidak pulang ke rumah sejak kemarin dan aku disuruh menjaga di sini, jawab Ryan. Memangnya kemana perginya Thomas? Tanya Sarah penasaran. Saya tidak tahu Nyonya, sebaiknya Anda pulang saja, ucap Ryan mengusir Sarah secara halus. Sarah hanya menatap kosong ke arah rumah itu dan langsung masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pikirannya saat ini hanya ingin mengetahui keberadaan mantan suaminya itu. Tidak tahu saja Sarah kalau Thomas sudah tinggal di rumah Jennifer dan saat ini pastinya sedang bersenang-senang memadu kasih di atas tempat tidur. Bersambung